Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita patut bersyukur karena Dia begitu baik. Bersama dengan saya Pendeta Lere Bulan, kita bertemu lagi pada pelajaran yang terakhir, pelajaran sekolah Sabat yang ke-13 di triwulan pertama. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami. Kami begitu penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dan untuk memberikan pengertian rohani bagi kami. Rohani kami lebih dikuatkan, kami tetap mempertahankan kebenaran-Mu. Sampai Engkau datang, selamatkan kami. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran yang ke-13, dari debu kepada bintang-bintang. Ayat hafalan dalam Daniel pasal 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, kitab Daniel dimulai dengan Nebukadnezar menyerbu Yudea dan membawa tawanan ke Babel. Kitab Daniel diakhiri dengan Mikael berdiri untuk membebaskan umat Allah dari Babel akhir zaman. Dan pada akhirnya Allah mengerjakan segalanya demi kepentingan umatnya. Umat Allah akhir zaman juga akan tetap setia, terutama selama waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Daniel pasal 12 ayat 1. Kita berpindah kepada pelajaran yang pertama, Mikael, pemimpin besar kita. Daniel pasal 12 ayat 1. Mikael artinya siapa yang seperti Allah. Hanya ada dua malaikat namanya disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah malaikat Jibril, adalah seorang malaikat utusan pembawa berita. Yang kedua adalah malaikat Mikael, adalah malaikat penjaga bangsa Israel atau umat Allah. Daniel 10 ayat 13 dan ayat 21. Dia disebut penghulu malaikat. Dan John Calvin menyebutkan bahwa Mikael adalah Kristus sendiri. Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana ini menunjukkan kepada orang-orang yang setia pada masa pemerintahan Antiochus IV. Daniel 11 ayat 13 dan 25, orang-orang bijaksana ini mereka memahami dan bertindak berdasarkan kebenaran yang diwahyukan oleh Allah. Namun pada akhirnya beberapa akan mati atau dihukum mati. Mereka yang menjadi miliknya akan bangkit dari debu tanah dan bersinar seperti cahaya cakrawala. Pemimpin besar. Pemimpin besar ini digunakan dalam beberapa pengertian dalam buku Daniel. Daniel pasal 1 ayat 7, 8, 9, ayat 10, ayat 11, ayat 18. Ini berbicara tentang pejabat Babel yang bertanggung jawab atas keempat pemuda Yahudi. Daniel 9 ayat 6 dan ayat 8, para pemimpin kerajaan Yahudi. Daniel 8 ayat 11 ayat 25, Allah sendiri. Dan Allah sendiri akan melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap akhir dari pertentangan besar. Selanjutnya ia akan berdiri sebagai pembelah untuk umat yang setia di pengadilan
surgawi. Pelajaran yang berikut namanya tertulis dalam kitab itu. Ada 2 buku yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama, kitab peringatan, di mana perbuatan yang baik dan yang jahat dicatat. Ini terdapat dalam Mazmur pasal 56 ayat 8, pasal 139 ayat 16, Yesaya 65 ayat 6, Malyaki 3 ayat 16. Yang kedua adalah kitab kehidupan, di mana nama-nama umat tebusan disebut. Dan ini tercatat di dalam Keluaran pasal 32 ayat 32. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Orang-orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan ini, yang melewati berbagai pergumulan di dunia ini, dan bahkan melewati kesukaran yang besar, dan mereka telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kebangkitan, Daniel pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, orang-orang yang telah tidur. Ada beberapa istilah Ibrani untuk tidur. Yasen, yang biasanya digunakan untuk tidur alami, tetapi ayat ini menunjuk kepada kematian. Shena juga digunakan untuk tidur alami. Daniel 2 ayat 1 dan ayat yang ke-6. Ayat 18. Konsep kematian sebagai tidur ditemukan di dalam perjanjian baru. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Yesus berkata, "Aku pergi untuk membangunkan Lazarus." Artinya Lazarus sementara tertidur akan bangkit. Ayub 4 ayat 12, Yesaya pasal 26 ayat 19 menekankan tentang kebangkitan. Yohanes 5 ayat 28-29, Matius 25 ayat 46 memberikan keterangan yang pasti bahwa kebangkitan sebagian orang mendapatkan hidup yang kekal dan sebagian mengalami kebinasaan yang kekal. Kitab yang dimateraikan. Ayat 4. Sembunyikanlah firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Saudara yang kekasih, mengapa kitab Daniel harus dimateraikan? Mari kita lihat. Yeremia pasal 32 ayat 11 sampai ayat 14. Ini menunjuk pada perlindungan. Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 12. Ini menunjuk kepada pemahaman rohani. Dan Yesaya pasal 8 ayat 16 menunjuk kepada kerahasiaan. Pada akhirnya saudara-saudara, kitab ini dibuka dan isinya lebih terungkap pada tahun 1798. Buku Daniel telah dibukakan dan pengetahuan akan nubuatan ditambahkan, dan banyak telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Ini terdapat di dalam Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 373 dan 374. Masa penantian tertulis dalam Daniel pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ayat 5, Daniel melihat 2 malaikat berdiri di sungai Tigris. Dalam Daniel pasal 10 ayat 4. Istilah sungai dalam bahasa Ibrani adalah Yeor, yang biasanya menunjuk kepada sungai Nil. Namun ada pengecualian untuk hal ini dalam Yesaya pasal 33 ayat 21, di mana dia digunakan untuk kenal. Ini mengingatkan kita bahwa sama seperti Tuhan menebus Israel dari Mesir, Dia juga akan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Dalam kitab Daniel, kita melihat ada 2 hal. Yang pertama, umat Tuhan dianiaya, dan akhirnya umat Tuhan dibenarkan dan diselamatkan. Kata Yesus, "Hendaklah
engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Saudara yang diberkati Tuhan, mahkota kehidupan akan diberikan di tepi laut kaca. Oleh sebab itu, di dalam dunia yang penuh pergumulan ini, jangan ada masalah yang sangat kecil yang bisa menghalangi saudara dan saya untuk mendapatkan mahkota kehidupan di tepi laut kaca. Oleh sebab itu, marilah kita berdamai dengan sesama dan kita berdamai dengan Tuhan. Setelah kita mempelajari firman Tuhan pada hari ini, kita datang kepada kesimpulan dan beberapa hal yang saya akan sampaikan menjadi bahan perenungan bagi saudara dan saya. Yang pertama, setelah kita mempelajari firman Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah, adakah namaku tertulis di dalam kitab kehidupan? Saya ulangi, adakah namaku tertulis di dalam kitab kehidupan? Jika saudara dan saya, kita katakan bahwa Tuhan, nama saya pasti tertulis dalam kitab kehidupan, maka kita berkomitmen untuk tetap setia dalam kebenarannya, dan mari kita menyampaikan kebenaran ini kepada sesama. Pada akhirnya juga saudara-saudara, walaupun kita akan beristirahat, namun atas jaminan Tuhan, kita akan bangkit seperti cahaya cakrawala. Ingat saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan jujur di dalam dunia ini tidak hanya akan diperlihara, tetapi dengan mata iman akan selalu melihat Raja Yesus Kristus di dalam kehidupannya, dan akhirnya mereka akan berdiri di hadiratnya dengan keindahan melingkupi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mohon Roh Kudus mengartikan firman yang kami bacakan ini menjadi kekuatan rohani bagi kami. Doa hamba-Mu untuk saudara-saudara kekasih kami yang akan membuka channel ini dan akan belajar bersama-sama. Karuniakan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami mampu mengerti firman ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa, bersyukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.